Halo guys, selamat datang kembali di channel Aming Syarma. Apa kabar di pertengahan bulan Mei ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Yang sakit semoga lekas sembuh, yang sehat jangan sampai sakit. Dijaga kesehatannya karena sehat itu mahal, teman-teman. Di video kali ini saya kembali akan membahas tentang drone FPV dan akan lebih mendetail karena saya ingin membahas tentang long range yang sangat menarik untuk dibahas ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di forum, di grup-grup Facebook yang muncul tentang long range FPV atau FPV jarak jauh ya, yang bisa terbang sampai 2-3 km. Nah, menurut saya untuk long range ini ada beberapa syarat yang teman-teman harus ketahui ya. Ini cocok banget bagi pemula yang pengen coba long range ya teman-teman. Sama seperti saya yang masih pemula. Nah, menurut saya ini ada beberapa syarat yang teman-teman harus ketahui kalau memang ingin terbang long range. Yuk, simak videonya. Check this out. A few moments later. Oke, pertama untuk long range sendiri artinya jarak jauh. Nah, jarak jauh ini ya bervariatif ya, tergantung pemikiran kita, tergantung pemikiran teman-teman seberapa jauh. Bisa aja 500 meter juga dianggap jarak jauh, bisa juga 200 meter dianggap jarak jauh ya teman-teman. Jadi gimana perspektif masing-masing aja ya. Kalau menurut saya sendiri jarak jauh itu ya udah di atas 1 km, 1-2 km sampai 5 km mungkin itu udah termasuk jarak jauh. Jadi di atas 1 km kalau udah nggak kelihatan menurut saya itu udah cukup jarak jauh ya teman-teman. Nah, untuk mencapai jarak jauh ini atau long range ini harus memenuhi syarat sebagai berikut, teman-teman. Syarat yang pertama tentunya quadnya sendiri harus proper. Quad itu ya drone-nya ya, teman-teman. Saya biasanya bilangnya quad. Drone-nya ini ya, drone FPV-nya ini. Banyak yang bilang quad, banyak yang bilang drone juga. Ya terserah teman-teman, kalau saya sendiri bilangnya quad biar lebih enak aja ya. Quadnya sendiri harus proper, harus disetting long range. Di antaranya ya mungkin motornya harus untuk versi long range, juga si frame-nya untuk long range karena memang si long range ini nanti urusannya dengan angin, jadi ya frame-nya harus minimal 5 in ke atas. Memang ada juga yang pakai 4 in kayak apa ya, lupa drone apa gitu yang di bawah 5 in untuk long range, tapi menurut saya itu kurang recommended. Kenapa? Karena ketika ketemu angin yang cukup kencang itu cukup berbahaya teman-teman. Jadi ya minimal 5 in ke atas untuk frame-nya ya. Untuk motornya sendiri biasanya menggunakan KV yang rendah di bawah 1500 ya, 1300 rata-rata untuk long range itu. Yang 6 inch biasanya pakai 1300 karena memang untuk efisiensi jarak jauh itu sendiri ya teman-teman, biar nggak boros baterai teman-teman ya. Jadi kuatnya sendiri harus proper nih ya. Jadi bagi teman-teman yang mau long range ya persiapkan dulu kuatnya, jangan mentang-mentang udah tahu EPP nih kayaknya seru long range, mau coba aja pakai 3 in ya, nanti kacau sendiri ya teman-teman ya. Minimal 5 in ke atas. Jadi pertama kuatnya harus proper teman-teman. Syarat yang kedua ini masih berhubungan dengan syarat yang pertama tentang quad yang proper, yaitu adanya GPS di quad teman-teman. GPS ini akan membantu teman-teman untuk return to home ketika terjadi sesuatu pada quad teman-teman, entah itu sinyalnya yang terputus dari remote, entah itu video transmitter yang tiba-tiba gelap. Nah, si GPS ini akan membantu teman-teman untuk bisa GPS rescue yang nanti akan return to home. Artinya quadnya bisa kembali secara otomatis teman-teman. Jadi nggak lost ya teman-teman. Jadi GPS itu sesuatu yang wajib untuk teman-teman yang mau long range ya. Untuk syarat yang ketiga, tentunya teman-teman perlu baterai yang proper juga teman-teman. Jangan mau long range pakai baterai yang murah ya, itu sangat tidak disarankan karena sangat berbahaya. Nanti di tengah jalan baterainya drop, kuatnya jatuh, ya hilang biasanya ya teman-teman. Jadi gunakan baterai yang proper, baterai yang udah recommended banget, udah banyak yang pakai. Kalau bisa biasanya untuk long range itu pakai Li-ion ya, bukan LiPo. Karena LiPo itu khusus untuk power, sementara Li-ion itu khusus untuk durasi. Jadi durasi teman-teman bisa lebih lama untuk penerbangan long range, karena biasanya penerbangan long range itu memakan waktu yang cukup lama ya. Apalagi kalau nyampe 10 km kan berangkatnya aja 10 km belum baliknya lagi. Nah, jadi perlu baterai yang kapasitasnya gede, kalau bisa pakai Li-ion karena itu recommended banget buat long range teman-teman. Kalau pengen cari baterai Li-ion untuk long range, teman-teman bisa cek di deskripsi, nanti saya kasih linknya baterai recommended untuk long range ya teman-teman. Nah, untuk syarat yang keempat ini adalah tentang video transmitter yang proper, teman-teman.
Di video transmitter ini memang terbagi dua ya, ada yang digital, ada yang analog. Kalau digital biasanya memang jaraknya lebih jauh teman-teman, namun walaupun memang jarak yang ditempuh bisa lebih jauh, di digital juga ada kelemahan, entah itu biasanya sinyalnya terganggu dan video teman-teman tiba-tiba nge-freeze. Itu banyak sekali teman-teman saya tentunya ya di komunitas EVP di Karawang, banyak yang cerita kalau pakai digital tiba-tiba gambarnya nge-freeze karena terhalang gunung ketika long range dan tiba-tiba gambarnya hitam aja gitu, tiba-tiba aja nge-freeze lalu hitam, ada yang malah tiba-tiba langsung hitam. Jadi video transmitter ini memang cukup penting ya teman-teman ya. Sekarang sih untuk digital yang lagi rame ya pakai O3 ya teman-teman, dan Google-nya ada Google Integra untuk digital. Sementara untuk analog teman-teman bisa pilih VTX yang powernya cukup tinggi. Sekarang kalau nggak salah ada Voxer yang 2,5 watt, itu memang didesain khusus untuk long range ya teman-teman. Jadi memang didesain khusus untuk penerbangan jarak jauh. VTX-nya cukup powerful 2,5 watt teman-teman. Bayangin ya, VTX saya aja cuma 1,6, ini udah ada 2,5, jadi bisa mungkin sampai 10 kilo lebih, mungkin 15 kilo ya untuk long range. Nah jadi video transmitter ini cukup penting. Google-nya juga untuk analog cukup penting ya. Jangan tiba-tiba posting ya pakai Google murah yang bahkan nggak ada di Persity, lalu bang tolong saran quadnya saran drone dong untuk jarak jauh, saya udah punya Google ini. Ketika dicek Google-nya bahkan belum di Persity, dia minta long range ya teman-teman. Jadi ya mohonlah dicari dulu informasinya Google seperti apa sih untuk long range ini. Untuk yang analog ya, untuk yang digital sih udah jangan dibahas, itu memang mahal-mahal dan memang didesain untuk long range juga. Nah ini untuk yang analog ini ada banyak sekali Google yang murah yang belum di Persity, itu hanya cocok untuk belajar. Kalau mau long range ya minimal beli yang udah di Persity, beli Fatshark yang pakai modul eksternal mungkin untuk di Persity yang bisa untuk long range ya. Jadi ya mohon dibaca dulu lah di Google ya minimal ya. Google yang untuk long range itu seperti apa. Jadi video transmitter dan Google ini cukup penting kalau memang teman-teman mau long range ya teman-teman. Dan syarat untuk yang terakhir ini yang perlu teman-teman persiapkan secara matang ya. Pertama mental, yang kedua uang. Jadi syarat yang terakhir ini ada dua ya, mental dan uang. Mental itu memang perlu disiapkan kalau memang teman-teman pengen long range, karena pertama resiko teman-teman hilang quad, resiko teman-teman untuk video tiba-tiba nge-freeze, video tiba-tiba hitam, dan itu sangat bikin panik ya teman-teman. Jadi teman-teman mentalnya harus kuat. Kalau memang seperti saya yang mentalnya belum kuat ya, saya belum berani long range yang jauh-jauh banget. Kemarin terakhir saya coba long range cuma sampai 1,7 km ya teman-teman, bisa lihat videonya di sini. Itu sampai 1,7 km pakai quad ini, pakai Google murah saya yang dimodif di Persity. 1,7 km gambarnya udah kerepak-kerepak parah ketika balik lagi. Jadi saya putuskan untuk GPS rescue dan return to home. Untungnya bisa kembali dengan selamat. Jadi kalau mental masih tempe ya jangan coba-coba long range ya. Juga untuk uang ini sangat-sangat penting di dunia FPV. Jika teman-teman budget untuk dunia FPV ini masih terbatas ya jangan coba-coba long range ya, apalagi bawa GoPro jarak jauh hilang, nanti bisa lemes ya teman-teman ketika kehilangan quad dan GoPro untuk jarak jauh. Jadi ya uang ini harus dipersiapkan. Kalau memang teman-teman punya budget unlimited ya silahkan untuk long range. Kalau memang budgetnya masih limited, masih curi-curi dikit sama istri ya jangan coba-coba long range, karena sangat berbahaya kalau hilang quad, apalagi gendong GoPro yang sekarang yang mahal-mahal ya, nanti bisa berbahaya bagi kesehatan rumah tangga ya teman-teman. Jadi mohon diperhatikan mental dan uang teman-teman. Kalau memang udah siap untuk long range ya silahkan. Kalau memang belum siap ya main sekitar rumah aja, jangan jauh-jauh ya. Di lapangan juga enak kok FPV-an ya. Apalagi di Bogor kalau nggak salah ada Bumerta, itu enak banget. Kalau dekat mungkin saya tiap hari di sana karena tempatnya enak banget untuk FPV-an ya teman-teman. Oke, itu aja ya. Semoga bisa menambah informasi bagi teman-teman yang baru aja terjun ke dunia FPV dan ingin coba long range ya. Dipersiapkan dulu deh ya. Menurut saya tadi beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan. Di antaranya yang pertama adalah quad yang harus proper, GPS-nya harus terinstall. Yang ketiga adalah baterainya teman-teman harus proper juga, kalau bisa pakai Li-ion ya. Yang keempat video transmitter dan Google-nya tentunya harus proper juga untuk long range. Dan yang kelima, persiapkan mental dan uang teman-teman ya. Oke, semoga membantu. Yang suka silahkan tekan like-nya. Yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak. Kalian luar bioskop. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.